saudara. Nah, kita beralih ke penglihatan Yehezkiel sekarang. Beberapa penglihatan lainnya yang dekat persamaannya dengan penglihatan Yesaya adalah penglihatan Yehezkiel. Yehezkiel melihat bagaimana bait Elohim yang semula kosong itu, kemudian ada sesuatu yang memikat atau menarik roh Elohim dari jauh untuk datang ke sana. Coba kita lihat dulu Yesaya 43 ayat 1 sampai 5, 1 dan 2 dulu ya. Kemudian ia, roh itu ya, memimpin aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke timur. Jadi Yehezkiel dipimpin oleh yang memimpinnya itu ke pintu gerbang yang menghadap ke timur. Jadi pintu gerbang yang timur nih ya. Maka tampaklah kemuliaan Elohim Israel datang dari sebelah timur. Begitu diajak ke pintu gerbang sebelah timur, dari jauh dari sebelah timur itu kelihatan kemuliaan Elohim datang. Ini gara-gara apa, saudaraku? Ternyata waktu apa namanya Yehezkiel melihat itu adalah karena ada para kerum yang sedang eh, menopang, menopang tahta Elohim untuk ada di sana. Jadi menopang tahta Elohim itu sama juga sedang memuji-muji Elohim gitu ya. Nah, suara dari kehadiran kemuliaan Elohim itu seperti suara gemuruh. Bumi pun bersinar karena kemuliaannya. Nah, ini yang dilihat. Coba ayat 3-nya dulu. Sesuai dengan penampakan yang kulihat dari penglihatan, sebagaimana yang kulihat ketika kau datang menentukan kota itu, dan penampakannya seperti penampakan yang kulihat di tepi sungai Kebar. Jadi sebelum pasal 43, Yehezkiel pasal 1 itu, Yehezkiel melihat sebuah penampakan bagaimana ada roda-roda dan ada para kerub yang menopang tahta Tuhan. Itu yang dilihat. Jadi sama penampakan ini. Ya, maka tersungkurlah aku dengan wajahku ke tanah, kata Yehezkiel. Ayat yang keempat dan lima, kemuliaan Elohim masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang bagian depannya menghadap ke timur. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku masuk ke dalam pelataran yang sebelah dalam, dan lihatlah kemuliaan Yahweh memenuhi bait suci. Jadi bait suci yang tadinya kosong ini, saudaraku, begitu dilihat oleh Yehezkiel, nggak ada kemuliaan Tuhannya, ya. Tapi ketika dia diajak oleh Roh dan ada di pintu bagian timur, ini bagian timurnya nih, ya. Ini west, ini east, ya. Kalau ke sana north, utara, kalau ke sini south, selatan, ini east itu pintu timur di sini, ya. Ketika dia ada di dekat sini, dia melihat ada kemuliaan Yahweh yang datang dari sebelah timur itu menuju ke sini gitu ya. Kemudian kemuliaan memasuki gerbang timur itu, kemudian ada di pelataran dan memasuki pelataran dalam. Ini pelataran dalam, ini pelataran luar. Masuki pelataran dalam dan kemudian memenuhi seluruh bait Yahweh itu. Itu yang dilihat oleh Yehezkiel, ya. And the glory of the Lord, and the glory of Yahweh ini harusnya ya, and the glory of Yahweh, maka kemuliaan Yahweh came into the house, datang kepada bait itu by the way of the gate, melalui pintu gerbang, whose prospect is toward the east, yang ada di sebelah timur gitu ya. Jadi ini datang tuh kemuliaan Yahweh itu ke sana. Hmm. Kenapa itu sampai terjadi, saudara? Nah, meski Yehezkiel dan Yesaya melihat penglihatan yang berbeda, keduanya saling berjalin. Kedua nabi itu melihat bagian-bagian yang berbeda dari penglihatan yang sebetulnya sama, namun dari perspektif dan tempat yang berbeda. Yesaya melihat apa yang ada di dalam tabernakel. Jadi Yesaya itu melihat tahta tinggi menjulang, dia sedang melihat apa yang ada dalam tabernakel gitu ya, di mana sementara penglihatan Yesaya ini yang Yesaya lihat nih, Yesaya tuh melihat ada tahta tinggi menjulang dan ada kemuliaan Yahweh di sana ketika ada puji-pujian. Kudus, kuduslah Yahweh gitu ya. Yang itu diucap satu sama lain oleh para seraf itu. Nah, ini sepertinya Yesaya melihat langsung ke dalam tahta tahta hadirat Tuhan gitu ya. Sedangkan Yehezkiel sebaliknya, dia tidak melihat yang di dalam. Coba ya, Yesaya melihat apa yang ada di dalam tabernakel.
Sementara penglihatan Yehezkiel ada di luar tabernakel, ya. Penglihatan Yesaya itu tentang malaikat-malaikat yang menaikkan kemuliaan melalui pujian mereka kepada Tuhan, sementara Yehezkiel melihat dari luar awan kemuliaan yang akan memenuhi bait Tuhan. Jadi Yehezkiel melihat bahwa dari luar datangnya itu, ya, akan memenuhi bait Tuhan. Hmm, Ini dia akhirnya kemuliaan Tuhan itu datang dan langsung melewati gerbang, memasuki halaman sampai halaman dalam, bahkan nanti sampai memenuhi seluruh bait Tuhan itu. Ini yang dilihat oleh Yehezkiel pada Yehezkiel pasal 3 ayat 2 sampai 12 yang kita tadi baca ayat 1 sampai ayat 5-nya, ya. Nah, atau kita baca ini apa nih? The glory of God was coming from the east. Kemuliaan Yahweh, kemuliaan Elohim datang dari sebelah timur. Nah, penglihatan Yehezkiel dalam pasal 43 mungkin ada hubungannya dengan apa yang Yehezkiel jelaskan dalam pasal 47. Ketika ia melihat apa yang akan terjadi jika pujian tidak pernah ada hentinya. Jadi kalau puji-pujian dinaikkan terus, dinaikkan terus, dinaikkan terus, jadi para kerub ini yang menggotong atau yang menyandang, yang apa, menopang, para kerub yang menopang tahta Tuhan ini, ya, di atas roda-roda itu, dia terus menopang, dia terus memuji Tuhan, itu nggak henti-henti, saudara-saudaraku. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sangat luar biasa. Coba kita bandingkan dengan penglihatannya pada Yesaya 47 ayat 1 sampai 12. Ini hubungannya dengan kesembuhan nanti. Begini, saudara-saudaraku. Kemudian roh itu membawa Yehezkiel, membawa aku kembali ke pintu bait suci. Lalu tampaklah air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci yang menghadap ke timur. Jadi setelah Yehezkiel itu ada di dalam, ya, dibawa lagi keluar, ya. Nah, dari bawah ambang pintu bait suci yang menghadap ke timur, ya. Sebab bagian depan bait suci itu menghadap ke timur dan air itu turun dari bawah ambang pintu ke sebelah kanan bait suci bagian selatan mezbah. Jadi di bagian selatan mezbah. Jadi sebelah kanan dari pintu, sebetulnya bukan sebelah kanan bait suci, sebelah kanan dari pintunya, ya. Nah, apa yang ditulis pada ayat 2, kemudian ia menuntun aku keluar melalui jalan pintu gerbang utara, lalu membawaku mengelilingi jalan sebelah luar ke pintu gerbang yang ada di luar, ke jalan yang menghadap ke timur. Tampaklah air itu mengalir keluar dari sisi sebelah kanan. Ini gambarnya, saudara. Nah, ya. Jadi kalau ini sebelah timur, tadi Yeskel itu dibawa keluar di pintu sebelah utara, kemudian dia diajak keluar melihat dari depan bahwa di sebelah pintu gerbang timur itu ada, di bawahnya ada aliran air yang keluar, ada aliran air yang keluar, tapi di sebelah kanannya dari pintu ini, ya, ada aliran air yang keluar. Nah, mungkin saudara mesti lihat gambar ini dulu sekali lagi supaya saudara jelas gambar ini dulu. Nah, ya. Jadi ketika Yehezkiel dibawa keluar dari pintu utara, diajak keliling sampai ke sini, maka dia melihat seperti ada aliran air dari bait suci ini. Aliran air itu adanya di sebelah kanan dari pintu gerbang ini, di sebelah kanan. Tapi di bawahnya, ya, ada aliran air. Itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Ya, yuk kita lanjutkan lagi supaya saudara tahu gambarannya, ya. Nah, ini dia sebelah kanannya muncul alir air. Ayat 3 dan 4. Ketika orang yang memegang tali pengukur di tangannya itu keluar ke arah timur, ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku menyeberangi air itu. Ternyata airnya semata kaki. Jadi ada orang yang bawa tali itu yang mengajak tadi Yehezkiel sampai ke sini, kemudian dia mengukur 1.000 hasta sampai di sini, misalnya 1.000 hasta. Lalu Yehezkiel disuruh coba nyeberangi. Dia menyeberangi air itu, ternyata tingginya semata kaki, gitu, ya. Ya, dia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku menyeberangi air itu, ternyata airnya semata kaki. Lalu ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku menyeberangi air itu, ternyata airnya selutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi
dan menyuruh aku menyeberangi air itu, ternyata airnya sepinggang. Nah, nanti ada gambarnya supaya saudara lebih mengerti. Lalu ia mengukur 1.000 hasta lagi. Ternyata airnya telah menjadi aliran sungai yang tidak mampu aku seberangi. Sebab airnya sudah meninggi, air yang dapat direnangi, suatu aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak manusia? Kemudian orang itu menuntun aku dan membawa aku kembali menyusuri tepi aliran sungai itu. Nah, ini dia saudaraku. Ya, jadi dari bait suci keluar aliran air di sebelah kanannya pintu gerbang ya. Dan ketika 1.000 hasta maka Yeskel disuruh turun. Waktu dia disuruh turun, ternyata tingginya air itu hanya semata kaki. 1.000 hasta lagi, Yeskel disuruh nyebrang lagi, disuruh turun lagi, ternyata tingginya udah selutut. Ya, kemudian 1.000 hasta lagi, ternyata tingginya udah sepinggang. Dan ketika diukur 1.000 hasta lagi, ternyata sudah sangat dalam dan Yeskel bisa berenang di sana ya, bisa berenang. Nah, saudaraku, ini orang yang membawa tali ukur itu ya. Jadi dia menyuruh Yeskel untuk turun. Nah, ini punya makna apa, saudara-saudara? Ini maknanya luar biasa. Kaitannya dengan kesembuhan itu seperti ini. Coba kita baca ayat 7 dan 8. Ketika aku kembali, maka tampaklah banyak pohon di tepi aliran sungai itu. Jadi Yeskel itu diajak untuk menyusuri sungai itu ya. Nah, jadi ketika dia kembali lagi pada orang itu, diajak menyusuri sungai itu, maka tampaklah banyak pohon di tepi aliran sungai. Air sungai yang sudah nggak bisa diseberangi lagi itu, ternyata di kiri kanannya banyak pohon, ya, di sebelah sini dan sebelah sana. Dia berkata kepadaku, air ini mengalir ke sebelah timur dan turun ke Araba, kemudian bermuara di laut. Ke laut itulah air ini mengalir dan air ini memulihkan. Nah, dia turun ke Araba, ya, ke Araba Yordan, kemudian bermuara di laut, ya. Laut itulah yang kemudian dipulihkan. Itu laut apa, saudara, yang dipulihkan? Coba baca dulu ya. Sehingga setiap makhluk yang berkeriapan, kemana saja aliran air itu mengalir, ia akan hidup. Ikan-ikan akan bertambah banyak karena air ini mengalir ke sana. Semuanya akan disembuhkan. Dan kemana saja aliran sungai ini mengalir, semua yang dilewatinya akan hidup. Nah, aku sekarang terkait dengan kesembuhan ya. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 10-11. Sehingga para nelayan berjejer di tepi aliran sungai ini, mulai dari En-Gedi hingga ke En-Eglaim, karena menjadi tempat menebarkan jala. Sebab di aliran sungai itu terdapat berbagai jenis ikan. Bahkan jenis ikan-ikan laut besar pun, jenis ikan-ikan laut besar pun sangat banyak. Rawa-rawa dan genangan airnya tidak menjadi tawar, sehingga menjadi tempat penghasil garam. Nah, itu kalau tempat penghasil garam, saudara-saudaraku, ini adanya nih di daerah mana? Ini di daerah Laut Mati nih, saudara-saudara. Ya, oke, coba untuk karena asinnya luar biasa Laut Mati itu, saudara-saudara. Ya, sehingga kalau orang itu ngambang di Laut Mati, itu dia bisa mengambang karena berat jenisnya sangat tinggi sekali ya, sehingga orang itu bisa mengambang di sana. Oke, pada kedua tepi aliran sungai itu akan tumbuh berbagai jenis pohon buah-buahan yang daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya tidak akan habis-habisnya. Pohon-pohon itu akan menghasilkan buahnya setiap musimnya, sebab airnya keluar dari tempat kudus. Jadi ada air yang keluar dari tempat kudus ya, dan buah-buahnya akan menjadi makanan dan daun-daunnya untuk obat. Nah, selesai sampai ayat 12, kita lihat gambarnya sebentar. Nah, seperti inilah yang terjadi, saudaraku ya. Jadi ikan-ikan itu akan sangat banyak sekali sehingga nelayan-nelayan akan ada di samping kanan kirinya dan ada pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah luruh dan buah-buahnya itu akan tetap dihasilkan. Saudaraku, ini adalah aliran air yang keluar dari bait suci. Dari bait suci dia mulai keluarnya sampai akhirnya jadi seperti ini.
Nah, itu bicara tentang apa, saudara? Yuk, kita lihat ya. Dalam kitab suci, sungai-sungai atau air dan awan seringkali dipakai sebagai metafora perumpamaan bagi kemuliaan Tuhan. Hal itu dapat kita baca dalam Habakuk 2 ayat 14 sebagai berikut. Sebab bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan kemuliaan Yahweh, seperti air menutupi lautan. Jadi ada air, ini bicara tentang apa? Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ya, air menutupi lautan itu artinya air itu melambangkan kemuliaan Yahweh yang akan menutupi bumi. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Yahweh. Nah, saudara-saudara, pujian dan penyembahan memang mengundang hadirat dan kemuliaan Tuhan yang lebih nyata lagi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di bait suci itu adalah pujian dan penyembahan. Karena adanya pujian dan penyembahan, ada hadirat Yahweh, maka kemuliaan Yahweh itu dinyatakan lebih jelas lagi ya. Jadi kalau saudara-saudara memuji, memuliakan Yahweh, memuliakan, maka di atas puji-pujian ini Tuhan hadir. Dan kalau saudara-saudara mengalami kehadiran Tuhan yang dahsyat, izinkan dia menjadi seperti air yang mengalir. Kan akan ada hasil-hasil. Melanda hatimu yang sedang terluka, maka luka hati itu akan disembuhkan. Saudara, barusan saja tadi pagi, istri saya menceritakan satu kejadian yang dia baca di media sosial. Ada seorang anak gadis umur 15 tahun dari bandara, dia mengendarai mobil Innova, dan di depannya itu ada papa mamahnya berboncengan pakai motor. Jadi kejadiannya nggak begitu jelas. Papa mamanya berboncengan naik motor, dia mengikuti dari belakang. Umur 15 tahun seorang gadis. Dan dalam perjalanan itu semua lancar, tiba-tiba hampir dekat dengan tempat tinggal dari bapak dan anak ini, si bapak itu sedikit mengerem karena ada lubang. Dan waktu dia mengerem, anak ini ternyata bukan injak rem mobilnya, malah mau ngerem dia injaknya gas. Sehingga motor sang ayah dan ibu yang sedang berboncengan itu ditabrak dan mereka meninggal dua-duanya. Bayangkan saudara-saudara, kira-kira trauma seperti apa yang akan menghantui anak ini. Yang kan 15 tahun seorang gadis akan ada tuduhan kamu membunuh ya ibumu. Wah, ini kalau nggak dibereskan oleh kemuliaan Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh Tuhan Sang Penyembuh, Yahweh Rafa itu, tidak mungkin anak itu bisa dipulihkan. Sulit sekali pemulihannya. Saudara, tentu kita harus bersimpati, kita bisa berdoa anak gadis ini. Itu cerita yang benar loh. Saya tadi eh, baru dengar dari istri saya belum periksa di media sosial di mana hal itu terjadi. Mungkin saya sudah membaca berita itu, saya belum. Saya hanya membaca berita tentang seorang pendeta muda yang membunuh seorang pelayan Tuhan juga, yaitu penari dari ibadah rayanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba siapa yang bisa menyembuhkan luka-luka batin mereka? Siapa yang bisa menolong mereka? Saudara, kalau bukan Tuhan. Saudaraku, jadi ingat baik-baik, izinkan hadirat Tuhan seperti air yang mengalir, terus memperbaiki segala sesuatu. Sampai pada akhirnya kita itu berbuah lebat dan tetap di dalam Dia. Gitu. Kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Akhirnya kita akan bersama-sama Tuhan dalam kebahagiaan selama-lamanya di surga. Itulah ujung dari air sungai hidup itu yang ditemukan dalam penglihatan Yehezkiel.